Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, dan juga rekreasi atau kesenangan. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi Museum Siginjai yang ada di Provinsi Jambi. Lalu, benda-benda apa saja ya yang bisa saya lihat dan apa saja yang saya dapatkan dari Museum Siginjai ini? Sebelumnya, apakah kalian tahu pada awalnya museum di Jambi ini bernama apa? Awal mulanya, Museum Siginjai yang ada di Jambi ini bernama Museum Negeri Provinsi Jambi, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jambi yang bernama Masyun Sofwan pada tanggal 18 Februari 1981. Kemudian diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 Juni 1988. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, nama Museum Negeri Provinsi Jambi berubah menjadi Museum Negeri Jambi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26, nama Museum Negeri Jambi diganti menjadi Museum Siginjai yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jambi pada saat itu yang bernama Hasan Basri Agus pada tanggal 30 Oktober tahun 2012. Sebelum masuk ke dalam museum, kita diharuskan punya tiket masuknya loh. Harga tiketnya terjangkau kok, hanya Rp3.000 untuk satu orang. Memasuki area museum di lantai pertama, kami disambut oleh Bapak Pemandu yang menjelaskan tentang Museum Negeri Jambi ini. Kemudian kami diajak untuk menonton film sejarah Provinsi Jambi. Film ini dibuat pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang perjalanan terlahirnya Provinsi Jambi sejak 1460 Masehi hingga saat ini. Selesai menonton film, saya melanjutkan untuk melihat koleksi yang dipajang di museum ini. Di ruangan film ini ada loh beberapa foto tempo dulu, seperti pelabuhan di Sungai Batanghari yang bernama Bom Batu dibangun pada tahun 1928. Kini pelabuhan Bom Batu telah berganti menjadi pusat perbelanjaan yang bernama WTC atau Ramayana. Lalu ada foto kantor Residen Jambi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918. Kini bekas kantor residen ini pun sekarang dipinjam pakai sebagai markas Satuan Brimob Kota Jambi. Masih berada di lantai 1 museum, saya melihat harimau Sumatera yang telah diawetkan. Harimau Sumatera tersebut merupakan opsetan satwa liar yang berhasil disita oleh Korem 042 Garuda Putih pada tahun 2017 lalu. Dan harimau ini pun dihibahkan untuk koleksi museum ini. Sayangnya, sekalipun sudah dilindungi secara hukum, populasi harimau terus mengalami penurunan hingga 70% dalam seperempat abad terakhir loh. Pada tahun 2007, diperkirakan hanya tersisa sekitar 500 ekor harimau Sumatera di alam liar. Selain harimau, ada hewan lain juga yang dipajang seperti komodo, beruang, binturung, macan, burung kuau, burung elang, tupai belang, burung hantu, terenggiling, dan buaya. Lalu saya kepikiran, bagaimana caranya hewan ini diawetkan? Apakah dengan cara dibekukan? Ternyata cara mengawetkannya bukan dibekukan loh pemirsa. Caranya adalah dengan menguliti hewan, kemudian kulit hewan diawetkan agar tidak terjadi pembusukan. Setelah itu, hewan dijahit dan diisi menggunakan sesuatu yang padat, lalu dibentuk layaknya hewan saat mereka hidup. Berikutnya saya melihat fosil kayu yang ada di Provinsi Jambi. Fosil kayu ini terjadi ketika semua bahan organiknya telah digantikan oleh mineral dengan struktur kayu tetap terjaga. Proses fosil terjadi di bawah tanah ketika kayu terkubur di bawah lapisan sedimen. Air yang banyak mengandung mineral masuk ke dalam sel-sel tanaman dan sementara lignin dan selulosa membusuk. Mereka digantikan oleh batu. Butuh ratusan tahun loh untuk kayu menjadi batu atau fosil. Di sebelahnya juga ada koleksi bebatuan yang ditemukan di Provinsi Jambi. Selanjutnya ada koleksi batu asa
manik-manik, pecahan piring keramik, dan beberapa bagian kecil dari benda-benda sejarah. Di bagian ini, saya tertarik melihat benda berbentuk kotak dan ada corongnya. Nama benda ini adalah gramofon. Gramofon ini merupakan alat pemutar vinyl atau piringan hitam. Gramofon ini berbentuk kotak yang terbuat dari kayu dengan alat engkol dalam kurung untuk memutar secara manual, dan alat logam yang berbentuk seperti paku untuk ditempelkan pada piringan hitam yang sedang diputar agar mampu membaca guratan dalam piringan hitam tersebut. Di atasnya terdapat alat pengeras suara yang bentuknya seperti trompet corong besar yang terbuat dari logam kuningan dengan warna seperti warna kuning keemasan agak jingga. Naik ke lantai 2 museum, ada koleksi arca Prajna Paramita. Tokoh arca wanita ini dianggap sebagai dewi kebijaksanaan dalam agama Buddha Tantrayana. Tangannya digambarkan dalam sikap Dharma Cakra Buddha yang berarti sedang memutar roda Dharma. Arca Dewi duduk di atas batu lapik yang tertutup dengan